Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Yulianto selaku narasumber atau instruktur kita pada pagi hari ini. Perkenalkan saya dengan Maiza Rasani, Bu Ria, dan Pak Zaki. Salam kenal dari Paruri Property ya Pak? Ya, betul. Oke, jadi ini kita in-house nih Pak, jadi khusus untuk kegiatan ini diselenggarakan sesuai dengan request dari PT Paruri Property yang akan membahas materi mengenai manajemen konstruksi. Selama 2 hari ya Pak, kita selenggarakan kegiatan ini dan terbagi atas 3 sesi. Hari pertama ini kita ada 2 sesi dan besok hari yang kedua ada 1 sesi. Di mana materinya yang akan kita bahas sesuai dengan yang sudah kita sampaikan ke bagian HR, itu mengenai manajemen konstruksi, tahapan atau siklus proyek konstruksi, penjadwalan, dan juga mengenai RAB atau cash flow selama kegiatan proyek konstruksi. Jadi itu materi-materi yang akan disampaikan dan dibahas selama 2 hari ini, Bapak dan Ibu sekalian, Bu Ria dan Pak Zaki. Senang nih bisa berkenalan dengan Bapak sekalian. Ada beberapa dari Paruri Property ini yang sudah kita kenal karyawan-karyawannya ya, karena sudah mengikuti kegiatan di LMKN Training. Baik, untuk hari ini schedule kita sesi pagi ini akan diisi oleh Pak Yulianto Petrus dari Polban Bandung yang akan membahas mengenai materi manajemen konstruksi. Nanti di sesi yang kedua akan disampaikan materinya oleh Ibu Elizabeth. Dan hari kedua besok Pak Yulianto dengan Bu Elizabeth juga yang akan menyampaikan materinya. Jadi tim pemateri hari ini yaitu Pak Yulianto dengan Ibu Elizabeth. Mudah-mudahan selama 2 hari pertemuan kita secara virtual ini bisa memenuhi harapan dari Bu Ria dan Pak Zaki ya. Apa yang dibutuhkan. Monggo nanti silakan berdiskusi saja dari materi yang sudah disiapkan dan nanti akan dipresentasikan. Apabila ada hal yang ingin diperdalam atau ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan dibuka kesempatan untuk diskusi ya Pak Yulianto ya. Ya, karena kebetulan memang ini hanya untuk PT Paruri Property saja. Demikian mungkin sekedar mukadimah dari kami. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Yuli untuk menyampaikan materi. Jadi yang kita kelola itu manajemen, yang akan saya sampaikan adalah tentang manajemen proyek konstruksi. Jadi nanti akan saya bahas adalah tahapan, kemudian para pihak yang terlibat, kemudian prosesnya seperti apa begitu. Nah ini mungkin sudah biasa buat Bapak Ibu yang mengelola proyek gitu kan, jadi sudah hal yang biasa gitu. Nah cuma mungkin nanti kita lihat secara detail sejauh mana nanti apa yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu, silahkan dipotong saja pembicaraan saya, nanti silahkan dipotong saja gitu. Oke. Jadi para pihak yang terkait pada proyek pembangunan itu sebetulnya ada 2 pihak Bapak Ibu. Ada yang membutuhkan dan ada yang mensuplai. Ya. Nah, garis demarkasi ini, pemisah ini antara yang membutuhkan dan yang menyuplai, yang menyediakan. Jadi ini kunci utamanya. Nah, kemudian nanti ini diikat dalam satu ikatan perjanjian kontrak. Nah, bentuk kontraknya seperti apa? Nanti kita akan bahas lebih detail di sana. Tetapi di sisi lain juga ada keterkaitan dengan lembaga pemerintah di bidangnya. Kalau Bapak itu di properti, itu mestinya mungkin tidak hanya gedung saja, tapi mungkin aset Bapak mungkin juga ada banyak hal. Mungkin nanti itu akan terkait dengan lembaga-lembaga pemerintah yang harus memberikan approval, memberikan izin, dan seterusnya. Nah ini yang perlu dicermati juga prosesnya seperti apa. Jadi lembaga pemerintah itu adalah sebagai penjaga acuan gitu, supaya jangan sampai outputnya itu tidak sesuai dan tidak mengikuti norma aturan yang berlaku. Nah sekarang kita bisa lihat penyedia jasa yang biasa memberikan itu dalam batasan waktu tender
dia bisa menawar, dan sudah kita ketahui di ibu bapak pasti ikutnya adalah ikut programnya pemerintah. Jadi tendernya adalah ikut tendernya pemerintah. Dan pemenangnya adalah harga terendah. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya. Jadi pemenangnya kan harga terendah dari penawar. Oleh di dalam proses itu harga terendah. Pertanyaannya, apakah harga terendah itu memenuhi ekspektasi kebutuhan Bapak Ibu? Nah, ini yang problem. Nah, itulah nanti yang kita lihat lebih detail. Kalau sebetulnya di dunia konstruksi yang lain itu belum tentu memakai aturan yang terendah pemenangnya, penyedia jasanya. Nah, ini problemnya di sini karena aturan pemerintah kita itu menggunakan acuan harga terendah, maka nggak bisa nawar. Ya sudah itu, seperti itu yang kita dapatkan. Kemudian SDM yang melaksanakan tentunya juga sama. Apakah kualifikasinya memenuhi syarat dengan persyaratan yang Bapak Ibu siapkan? Question mark, tanda tanya. Nah, ini yang harus dikelola. Kemudian sejauh mana ada adjustable, ada penyesuaian supaya ya paling tidak kriteria standar mana yang Bapak Ibu perlukan. Ini kita juga terjadi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangkan kami di Polban itu timnya punya jurusan teknik sipil. Tapi kami merencanakan sebuah gedung, tidak bisa merencanakan sendiri. Kami minta penyedia jasa. Kami minta penyedia jasa untuk membuat perencanaan. Ekspektasi kita sama yang diberikan oleh mereka ada gap, ada jeda. Nah, ini yang harus kita kompromikan. Dia diminta untuk menghitung struktur 7 lantai. Kita cek acuan yang dipakai, referensi yang dipakai, seperti apa dia pakai. Kita sudah menggunakan acuan yang terbaru, SNI beton misalnya, yang 2019. SNI baja yang 2019. Nah, ternyata mereka belum familiar dengan aturan-aturan seperti itu. Nah, mereka sendiri mentok untuk menyediakan jasa layanan untuk mendapatkan perhitungan struktur yang sesuai dengan harapan kita. Nah, itu juga semuanya sudah kita bunyikan di dalam term of reference. Acuan, kerangka acuan kerjanya sudah kita bunyikan. Tetapi tadi antara demand dan supply ini ada gap tadi. Jadi inilah yang perlu dikelola. Maka seperti apa yang harus kita kelola? Ini yang problem utama di dalam proses manajemen proyek konstruksi. Sorry. Nah, inilah yang akan kita coba kelola. Di mana pihak supply itu bisa memberikan, itu hanya portofolio. SKA yang diberikan. Ini SKA-nya, ahli utama struktur, ahli madya manajemen konstruksi. Dia berikan portofolio. Bisa kita ngecek kompetensi mereka? Question mark. Question mark. Betul punya ijazah, betul punya SKA. Apa betul dia yang mengerjakan 100%? Nanti dulu. Nah, itulah yang menjadi kendala-kendala. Sebetulnya kalau mereka disebut profesional, ya mestinya profesional seperti itu. Nah,
Bahkan tahun ini, tahun kemarin kita mendapatkan sebuah konsultan perancang. Itu yang kita dapatkan pemenangnya adalah dari Manado. Pekerjaannya di Bandung. Nggak kebayang. Kosnya dia untuk pulang alik menjalankan pekerjaannya. Mereka nggak kalah akal. KSO dengan yang Jakarta. Nah, seperti ini yang terjadi. Pemenangnya terendah yang ujung sana, di Manado sana domisilinya. Nah, inilah penyedia jasa sistem kita yang membuat kita banyak keterbatasan-keterbatasan yang menjadikan kualitas atau ekspektasi harapan kita untuk yang kita butuhkan, pihak yang membutuhkan jasa ini tidak bisa terpenuhi. Nah, itulah yang akan kita kelola, kita bahas gitu Bapak Ibu. Jadi ini kalau para pihaknya sudah jelas, mungkin tidak perlu saya jelaskan lebih detail. Ada konsultan, ada pemilik, owner atau pohir atau klien atau customer. Kemudian ini yang sekarang agak rancu, jadi ada project manager, ada manajemen konstruksi, ya. Ini yang menjadi agak rancu di akhir-akhir ini. Kemudian ini juga bisa berfungsi seperti apa, nanti akan kita lihat di dalam prosesnya. Kemudian ada konsultan perancangan, ada konsultan pengawasan, bahkan nanti kalau diperlukan ada konsultan quantity surveyor, konsultan value engineering. Nah, ini untuk memastikan bahwa metode atau quantity ataupun proses konstruksi itu seperti apa biayanya, seperti apa quantity-nya, bagaimana menghitungnya. Nah, inilah yang menjadi concern. Kalau pada bangunan-bangunan yang tertentu, kita butuh bantuan quantity surveyor, perlu value engineering untuk menilai kembali. Karena kadang-kadang dengan keterbatasan keahlian, maka belum tentu semua engineer itu mampu mengelola atau menuangkan hasilnya dengan baik sesuai dengan keinginan customer. Nah, kontraktor atau subkontraktor sebagai penyedia jasa, ya Bapak Ibu tahu sendiri kualitasnya saat ini seperti apa. Baik yang kelas A sampai kelas yang paling bawah. Nah, ini seperti apa kualitasnya. Ya. Mereka, kalau boleh saya katakan, kasarnya itu adalah pedagang konstruksi. Pedagang konstruksi itu yang penting dapat jasanya. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan dan bahkan seharusnya dia profesional. Maka kadang-kadang kalau kita ikut mereka yang ikut tender itu kadang-kadang ada yang seperti itu. Tidak bisa ditawar. Hanya pedagang konstruksi memenangkan tender untuk mendapatkan jasanya aja. Pekerjaan fisiknya nanti diserahkan lagi kepada pihak ketiga di bawah pengetahuan pemilik. Nah, sebetulnya tidak boleh. Tapi apakah kita bisa mengontrol sampai sejauh itu? Nah, itulah yang perlu kita pahami. Kita perlu cek. Kemudian ada supplier atau penyedia bahan. Nah, sebetulnya di sisi lain, pemilik boleh memilih nominated supplier. Supplier yang terpilih untuk menyediakan bahan. Nah, Bapak Ibu mungkin kalau di proyek swasta mungkin sering melihat bangunan ini menggunakan besi, saya nggak usah sebut namanya misalnya, besi merek A. Nah, itu sudah nominated supplier karena sudah teruji mutunya dari material yang dia pakai. Bahkan ada satu konstruksi, all of material supply by owner.
Ya. Karena owner kepengen menjaga mutu. Konstruksi, istilahnya tipe-tipe itu atau macam-macam kontrak itu, kalau di dalam dokumen atau dalam undang-undang kita biasa dengar istilah bentuk kontrak kerja konstruksi. Bentuk kontrak kerja konstruksi. Jadi ini macam kontrak atau tipe kontrak atau jenis-jenis kontrak boleh saja istilahnya, tapi istilah di dalam undang-undang adalah bentuk kontrak kerja konstruksi. Bisa dilihat di Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020. Itu ada sistem, ada yang bentuk kontrak berdasarkan sistem penyelenggaraan konstruksi, yang biasa disebut delivery system. Ada yang dari sistem pembayaran, dan ada sistem perhitungan hasil pekerjaan. Detailnya bisa dilihat. Berdasarkan delivery system, ini ada istilah rancang penawaran bangun. Kita bisa lihat di sini ada istilah design, bid, build. Desain itu merancang, bid itu penawaran atau pengadaan, build itu membangun. Tapi ada yang langsung rancang bangun. Ya. Kemudian ada rekayasaan, pengadaan, pelaksanaan. Ini yang biasa disebut engineering, procurement, construction, atau yang EPC. Ya. Kemudian ada kontrak manajemen konstruksi, ada kemitraan. Nanti yang seperti apa kita bisa lihat di bagian berikutnya. Yang berdasarkan sistem pembayaran di muka. Ada yang progres artinya sesuai dengan kemajuan pekerjaannya. Kalau sudah selesai 10% ya dibayar 10%, misalnya seperti itu. Terus, selesai 20% dibayar 20%, seperti itu. Ini berdasarkan progres. Ada yang milestone. Kalau milestone berdasarkan tonggak-tonggak sejarah atau yang biasa dinyatakan kapan mesti diperiksa. Contoh misalnya selesai satu paket pekerjaan tertentu, ya dibayarkan sesuai dengan paket pekerjaan itu. Ini milestone. Ya. Kemudian ada turnkey. Kalau turnkey ini istilahnya putar kunci. Artinya si pemilik proyek ini tinggal muter kunci saja. Jadi sudah dikerjakan perencanaan dan pelaksanaan oleh kontraktor tertentu. Kemudian si pemilik proyek tinggal bayar di akhir, kemudian diterima bangunannya. Ini yang disebut dengan putar kunci. Jadi kalau pembayaran di muka itu bayar di depan, progres ini sesuai dengan selesai atau tidaknya prestasi pekerjaan. Kemudian milestone ini biasanya berdasarkan paket-paket kerja. Turnkey itu biasanya dibayarkan di akhir proyek setelah pekerjaan selesai. Nah, ini yang dari sistem pembayaran yang tadi dinyatakan. Kemudian yang ketiga tadi ada berdasarkan sistem perhitungan hasil pekerjaan. Ada istilah lump sum, harga borongan di sini. Ada harga satuan, fixed price. Kemudian gabungan, harga lump sum dan harga satuan. Jadi nomor 1 dan 2 ini digabung. Kemudian ada presentase nilai, ada cost reimbursable, artinya dibayarkan sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan untuk proyek tersebut. Dan yang terakhir ini adalah target cost, yang seperti apa kita lihat. Rancang penawaran bangun disebut pekerjaan tunggal, artinya pekerjaan tunggal kenapa? Karena hanya merancang saja, hanya membangun saja.
Jadi di dalam kontrak rancang penawaran bangun ini si yang dikontrak itu bisa kontrak perencanaan, konsultan perencana, atau kontrak pengawasan, kontrak dengan konsultan pengawas, atau kontrak pelaksanaan, kontrak dengan kontraktor. Ini karena model-model seperti itu selesai perancangan, kemudian dilakukan penawaran, pengadaan, kemudian baru membangun. Pada saat membangun ini juga ada kontrak pengawasan. Maka ini hal yang umum dari dulu sampai sekarang sehingga biasa disebut sebagai kontrak tradisional. Ya, jadi ini yang umum dinyatakan sebagai kontrak tradisional. Jadi di sini melibatkan orang perorangan atau badan usaha yang berkontrak dengan pengguna jasa, di sini artinya pemilik, ya, untuk menyediakan satu jenis layanan jasa konstruksi. Satu jenisnya bisa perencanaan aja, atau pelaksanaan saja, atau pengawasan saja. Ini yang rancang penawaran bangun. Kemudian ada yang design, bid, build. Bisa kadang-kadang ada yang pakai garis miring, ada DBB, atau D garis miring B garis miring B. Kadang-kadang dikenal sebagai design tender. Ya. Ini yang biasanya kita sering dengar dengan istilah design bid build ini sama dengan yang rancang penawaran bangun. Ini yang dinyatakan sebagai sistem tradisional tadi. Ya. Biasanya ada fase tadi, fase desain, penawaran, fase konstruksi. Ini contohnya, pengguna jasa, dia akan mengontrak pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan, bisa penyedia jasa konsultan perencanaan atau perancang, kontrak, begitu pekerjaannya selesai, diserahkan pada pengguna jasa. Di sini ada satu kontrak tertentu. Jadi satu kontrak untuk satu pekerjaan perancangan. Kemudian setelah perancangannya itu selesai dan sudah diperiksa oleh pemilik, kemudian bisa diserahkan pada kontraktor yang menang. Sehingga di sini terjadi kontrak berikutnya, kontrak antara pemilik atau pengguna jasa dengan kontraktor. Seperti itu. Ini yang disebut dengan design bid build. Di desain, pekerjaan desain, pekerjaan bid karena ada penawaran, proses pengadaan, kemudian pekerjaan dari pelaksanaan oleh kontraktor. Ini kontraknya. Biasanya kontraktor ini akan bekerja sama dengan subkontraktor, supplier, dan sumber daya dari kontraktor sendiri. Itu desain bid build. Keuntungannya, tim desain memperhatikan kepentingan pemilik. Kenapa? Karena kerjaannya cuma kerjaan desain, jadi dia akan berusaha untuk memasukkan semua yang diinginkan oleh pemilik ke dalam desainnya. Ya. Kemudian yang kedua, tim desain menyiapkan dokumen agar semua kontraktor dapat mengajukan penawaran. Jadi tim desain juga menjadi tim yang membantu pemilik proyek untuk melakukan pengadaan. Kemudian memastikan keadilan bagi calon penawar dan memungkinkan pengambilan keputusan oleh pemilik dengan menyediakan berbagai opsi potensial. Juga dapat mengidentifikasi kontraktor potensial baru.
Jadi karena tim desain ini tidak ada kaitannya dengan si tim pembangun atau tim kontraktor, maka bisa terjadi kemungkinan adil. Ya, pemilihan dari kontraktor adil, nggak perlu pengaruh oleh kepentingan dari konsultan perencana